Per tahun kalau untuk 5 babon ini, untuk tahun ini saya kurang lebih dapatnya 12,5 juta. Itu kan babonnya masih utuh. Jadi saya hidup semua, mau 2 hidup semua. Kenapa? Kuncinya satu lur, nek urung jaluk rapi oh jadi rapiknya lur. Yang betina-betina itu untuk babonan itu dapat banyak malah setiap tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak dimanapun Anda berada, berjumpa kembali. Salam ngare. Pada kesempatan sore hari ini menjelang malam ini, kita berjumpa lagi di peternakan breedingan. Kalau kandangnya sih sederhana aja ini ya teman-teman, tapi kalau lihat isinya keren. Kalau isinya ini ada pejantannya super semua, super jumboan semua. Pemiliknya tengah ngeracik pakan kayaknya. Mbak, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Halo, salam ngarit dulu. Salam ngarit lur katanya tuh. Bersama Mbak siapa ini Mbak? Mbak Ida. Mbak Ida. Kalau alamatnya mana sini Mbak? Alamatnya di Dusun 5 Pulau Bambu, desanya Rawaselapan, kecamatannya Candipuro. Candipuro. Sanding lapang lur, Oke. Oh ini kayaknya udah pengalaman ternak kambingnya ini udah berapa tahun Mbak sampai sekarang? Hampir 5 tahun ini Mas saya. Hampir kambingnya. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Dulu pernah punya jantan-jantan semua. Begitu sesuai dengan pengalaman di alam, ternyata jantan itu nggak banyak hasilnya. Malah kita mau gedein yang betina-betina itu untuk babonan itu dapat banyak malah setiap tahunnya. Kalau pejantan itu biasanya cuman 1 bulan itu 100 saja. Per bulan dapat 100 kalau ya, kalau kita jantan melihara jantan 1 bulannya itu 100.000 lah kurang lebihnya. Kalau kita beli bok-bokan atau punya sendiri hanya 100.000 setiap bulannya itu dapatnya. Tapi kalau betina kan memang lama. Ya, hamilnya kan kurang lebih 5 bulan. Tapi kalau anaknya 3 sama 2 kan luar biasa tuh, apalagi kalau jantan semua anaknya. Oh, jadi gitu ya. Jadi sekarang breeding gitu. Kalau dari hasilnya itu gimana? Bedanya gimana? Kalau per tahun gitu, bertahun lah. Itu per tahun bisa menghasilkan berapa juta Mbak kalau untuk breeding kayak gini? Kalau per tahun, kalau untuk 5 babon ini, untuk tahun ini saya kurang lebih dapatnya 12,5 juta. Itu kan babonnya masih utuh. Jadi saya hanya jual anak-anaknya aja. Itu ini udah adik-adik yang itu udah dijual kan. Yang untuk yang atasnya apa mbak-mbaknya itu udah, kakaknya itu udah laku, yang ini yang masih ada. Adik-adiknya ini kan masih tersisa, jadi sekitar 12,5 juta saya dapat dari 5 indukan ini. Itu baru 5 indukan ya? Iya, 5 indukan. Baru 5 indukan. Baru 5 indukan. Makanya ini mau nambah kandang lagi untuk nambah indukan lagi. Insya Allah ya, nek kurang gue nyekolah nek anak insya Allah cukup lur. Cukup lah ya. Walaupun dari usaha ternak kambing ngarit gitulah ya. Ya, ngarit itu susahnya di pas nyawa aja. Kalau pas nggak nyawa ya nggak susah Mas. Tapi kami di sini suket lur untuk onggok ya. Untuk onggok. Berarti gratis modal tenaga aja. Modal gitu, tenaga ya? Sama bensin. Bensin itu sehari 1 liter. Habisnya 10.000. Ngaritnya 2 karung. 2 karung aja cukup. 2 karung cukup untuk kambing sekitar 18. Saya pol dulu pernah punya 18-19, tetap ngaritnya 2 karung. 2 karung. Mau 12 ya 2 karung. Jadi sama aja, kambing banyak sama kambing sedikit, ngaritnya tetap nggak dikurangi. Ya kayak ngene suket telur kilo. Ngaritnya di sawah ini Mbak ya? Sawah di Tanggul ngaritnya ini. Kalau kayak Bang Pakan tanaman odot gitu? Punya odot di Tanggul, tapi kan sekarang dia bisa dijamah sama tikus. Jadi nggak bisa diandelin odotnya. Tanam odot suka, semua juga suka odot, tapi iki ngaritnya nang sawah-sawah gitu. Nang Tanggul. Terus gini Mbak, kalau saya lihat kan kambingnya ini super besar, ada yang PE, ada yang semi PE. Terus itu kepalanya kayak bur gitu ya. Iya. Mungkin udah blasteran gitu. Blasteran senduro. Kok pilihnya itu kambing yang superan gitu loh Mbak? Ya. Beda sama yang tetangga-tetangga gitu. Itu kenapa itu alasannya loh Mbak? Ya suami saya motivasinya begini, kalau kambing biasa itu sama aja, perawatannya sama, tenaga yang dikeluarkan sama itu. Tapi kalau untuk kenapa pilih yang bagus, karena jerene wong Jawa harga bawa rupa.
Jadi kalau rupanya bagus, harganya pasti bagus. Walaupun memang kalau di desa-desa masih nggak umum lah kalau harga-harga kambing yang mahal-mahal itu. Tapi itu waktunya sesuai dengan waktunya. Terus banyak orang-orang yang minat, jauh dari Napal, dari mana Sidomulyo, dari Babatan, dari Sukatani, cek ke sini dari Suak. Itu suka dengan kambing yang jenis seperti ini. Itu. Mungkin kalau di wilayah sini masih awam gitu. Masih awam. Heran gitu, Mbak. Heran ya? Kambing harganya heran dengan gitu, harga kambing yang saya tawarkan. Tapi kalau untuk orang-orang jauh langsung mereka suka dengan kambing, nggak lihat harganya udah. Karena untuk saya sendiri, untuk ini umurnya 1 tahun ya Mas ya. Ini baru 1 tahun. Nih, baru 1 tahun. Orang nyangka ini udah 2 tahunan. Ini baru 1 tahun. Saya jual kemarin harganya 3 juta. 1 tahun. 1 tahun 3 juta. Mungkin kalau kambing-kambing lokalan itu yang biasa lah. Itu 1 tahun paling harganya baru mentok 22 lah. Betul. 22 itu udah maksimal. Udah maksimal. Kalau bakul-bakul sini yang bakul-bakul biasa, belantik-belantik sing iku ya ora wani. Nek harganya semeno. Makanya ini saya pertahankan. Ini peranakan sendiri sini. Ini peranakan sendiri. Ini bapaknya jaguar. Ini pacakannya. Oh ya, ini jaguar namanya. Oh, jaguar ini. Ini jaguar nih. Ini jaguar namanya. Ini di usia di sini udah berapa tahun ini, Mbak? Ini hampir 2 tahun setengah. Saya beli dulu umur 7 bulan. Umur 3 bulan itu dari Babatan. Ini umur 2 bulan setengah saya beli dari Babatan. Memang saya beli khusus untuk pejantan. Untuk pejantan, untuk pacakan sendiri, bukan untuk dijual. Jadi untuk pacakan sendiri. Ini namanya jaguar ya teman-teman ya. Ini tingginya 1 meter teman-teman. Tingginya 1 meter. Tingginya 1 meter ini. Gitu. Ini pernah orang nawar ini 7 juta belum saya lempar. Belum. Karena memang untuk sendiri. Pacakan sendiri. Ini ada nomor HP-nya nih. Kalau minat nanti nih ada nomor HP-nya juga nih. Gitu. Sampai sekarang ini udah berapa tahun, Pak? Itu tadi tuh hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun gitu ya. 5 tahun lumayan lah Lur. Iso ketuku ban loro. Mudah-mudahan besok kebeli ban 4 ya Lur ya. Amin. Bisa nyekolah nih anak SMK. Gitu. Alhamdulillah. Gimana Mbak kalau untuk ternak kambing ini menurut jenengan dari segi prospek, dari segi untuk ekonomi lah, ekonomi keluarga. Tadinya saya kan cuma petani yang hanya mengandalkan sawah. Suami saya berinisiatif, katanya kok kalau petani itu habis panen habis uangnya, Terus punya modal jual padi 10 juta, kemudian sama suami dibelikan semua kambing. Di tahun 2000 berapa itu ya? Sekarang udah 5 tahun, sekitar 2009 itu suami saya beli kambing dengan modal harga 10 juta itu yang bagus-bagus lah. Tapi online semua Mas kambingnya. Belinya online juga. Beli online semua. Apa karena di sini belum ada, jarang. Jadi suami saya tuh percaya. Dia tuh orang yang saking percaya sama pedagang. Kalau dibilang bagus sampai sini COD-an, bayar di tempat, bilang bagus. Hanya kirim video, nggak pernah suami saya tuh pergi ngecek sendiri ke sana, nggak pernah. Jadi setelah 1-2 tahun dirasakan kok lumayan gitu loh, ada hasilnya kalau dari ternak kambing. Yang penting siji ya Lur, gelem kesel. Betul. Panasan ya piye ya, nek dheweke kudune ya rekoso nek pengin duit. Tapi lumayan dari ekonominya meningkat setelah itu. Alhamdulillah ketika orang-orang nggak punya susah karena uang, kita bisa jual kambing Lur, sing cempe-cempe kaya ngene lho Lur ki lho. Wis payu 1000 ki Lur, ditawa wong ki. Umurnya 3 bulan, yang perempuan udah payu 1 juta. Kalau yang laki-laki 1,5 juta udah dibawa bakul itu. Tapi ya belum dilelang itu, masih lama. Ini usia 3 bulan ya? Iya, 3 bulan setengah masih nyusu itu Lur. Jantan sama betina. Ya, jantan sama betina. Jadi, kalau rata-rata beranak berapa sini Mbak? 2-3. Kalau si jaguar ini anaknya rata-rata mayoritas sudah berapa ya? Ada 17 siapa ya? Udah 17 itu rata-rata semua jantan. Yang betinanya cuman sedikit. Jadi yang ini udah hamil 3 bulan Lur. Hamil 3 bulan. Terus yang ini nih, ini jantan ini? Ini jantan, dua anak yang sebelah sini. Anaknya ini, anaknya itu. Ini udah umur 7 bulan, mamanya udah indukannya lagi. Udah bunting 3 bulan. Ini kemarin udah mau dibawa orang Lur.
tapi nggak boleh. Jam 2 ya, jantan semua. 2 jantan sama bibitannya itu ditawar 7 juta, belum boleh. Yang ini superan, yang ini. Yang ini superan. Ini semian PE nih. Ya, semian PE ini. Kepala hitam. Laktasi 1. Laktasi 1 kali. 1 kali. Ini beranak. Ya, ini kambing ini kambing biasa, jangan dilihat biasanya Rambon. Ini dari Sukatani. Saya beli itu dari Sukatani Dere. Dulu ini udah laktasi 2, lagi bunting 4 bulan. Bulan depan insya Allah panen lagi. Ini anaknya 3, sudah laku 2 lur. Anaknya 3 terus. Dia 3 kali anaknya 3 terus. Jadi alhamdulillah. Bating ngarit lur, gelem panasan, gelem kesel. Gitu. Alhamdulillah. Nah Mbak, kalau misalnya perawatan ternak kambing itu gimana Mbak? Menurut Mbaknya susah apa enggak itu? Kalau dari segi penyakit misalnya. Penyakit ya. Biasanya nek penyakit wedhus kuwi lur gudeg. Nah, gudeg, terus pilek, mencret. Nah, alhamdulillah kalau punya saya, indukan saya setiap lahir pasti hidup. Mau 3 hidup semua, mau 2 hidup semua. Kenapa? Kuncinya 1 lur. Nek urung jaluk rabi aja dirabekna lur. Jadi itu kuncinya. Belum minta kawin, kalau belum minta birahi. Iya. Belum birahi jangan dikawin. Walaupun anaknya udah umur 4 bulan, kalau belum minta sendiri 5 bulan nggak apa-apa lur, nggak apa-apa. Yang penting anaknya bagus toh, daripada anaknya terusan beranak tapi anaknya jelek-jelek. Itu kuncinya lur. Kalau untuk saya obatnya nggak pernah obat kimia ya lur ya. Alami, herbal aja ya? Garam aja. Terus satu lagi saya untuk menghindari gudik itu dikasih apa sih? Merangkai dibakar loh lur. Sekam kayak lo. Sekam dibakar nek sore-sore kayak. Go uput-uput lah. Terus sama disemprot, rajin disemprot pastak. Jadi nyamuknya hilang lur. Jadi karena gudik itu karena nyamuk biasanya. Karena nyamuk ya, gatal di terus garuk gitu ya. Iya, tip lagi kan sebelum masuk kandang kambingnya dimandiin dulu lur, disampo, disapun, terus disemprot pastak, dijemur baru biar nggak bawa penyakit ke kandang. Biasanya dia bawa penyakit dari kandang dia dari sananya gitu. Jadi alhamdulillah nih kambing saya mulus-mulus gemuk-gemuk. Kabeh seneng nek tilik mrene pingin tuku. Memang kalau kambingnya bagus banyak peminatnya. Banyak peminatnya ya. Memang kalau orang-orang di sini masih awam dengan harga kambing yang saya tawarkan. Tapi kalau untuk orang-orang yang jauh, Kalianda, Napal itu, mereka kalau suka langsung aja disikat. Ini kemarin kalau niat dijual lur, udah laku semua ini babon-babon ini yang lagi hamil-hamil ini. Tapi kan saya nggak niat dijual. Jadi untuk sendiri aja dulu. Wih, keren. Ini sampai sekarang 5 tahun ini udah menghasilkan apa dari ternak kambing, Mbak? Alhamdulillah habis ketuku motor Repsorul. Anake nyekolah nih anake. Cash lagi ya? Iya, cash dong, no utang. Alhamdulillah. Dari ternak kambing, Mbak. Dari ternak kambing. Jangan dianggap remeh ternak kambing, nggak popo. Kalau makannya sendiri berapa kali Mbak di sini nih, Mbak? Kalau makannya kan tadi dia dibilangin 2 karung. Jadi 1 karung itu mulai kita ngasih makan itu saya juga tadinya berguru dulu sama orang-orang yang pinter rawat kambing. Kayak mana supaya kambing itu gemuk. Ternyata dia ngasih makan kambing itu jam 5 lewat. Jam 5 lewat 15, lewat 10 atau setengah 6, paling sore setengah 6 lur. Jangan sampai kambing itu kelaparan. Jadi itu sampai jam 12 malam baru berhenti ngasih makannya. Oh, jadi ya diperbanyak justru malam. Karena penggemukannya malam. Nanti kalau sudah malam jam 12 stop, nanti kasih makan lagi jam 6 pagi sampai jam 8 gitu lur. Jadi kui cara merawat tipnya, cara merawat kambing. Jadi justru malam itu. Malam. Siang untuk tidur. Biarkan dia tidur. Dia juga gayem-gayem. Iki suketnya dia tinggal kayak ngene iki. Bersih. Seperti itu. Kalau pernah ngalamin kendala terberat nggak Mbak selama ternak kambing ini? Dulu saya pernah, karena belum tahu ilmunya, pastilah ada gagalnya. Kalau yang namanya enggak kayak namanya usaha itu ada jatuh bangunnya. Saya pernah dulu punya kambing gudiken. Wis ditambani opo wae nggak mari, ternyata solusinya satu ya kui. Kalau udah waktu petang itu saya kasih bediang. Carane wong Jawa ki bediang karo sekam campur tapas karo suket garing. Setelah itu nggak ada kendala lagi. Saya nggak pernah punya indukan yang nggak nyusuin, semua nyusuin. Jadi saya nggak beli susu kecuali yang anak-anak 3
saya bantu susu SGM. Oh, Kalau dicampur itu susu sambung. iya, di susu sambung, karena biasanya kalau anak 3 itu kalah yang satunya. Jadi saya sambung selama kurang lebih 1 bulan, baru nanti udah doyan rumput baru dilepas. Baru gitu. dilepas. Kalau biasanya mengawinkannya itu usia anakannya usia berapa, indukannya dikawinkan lagi? Gitu, anak rata-rata 4 bulan. 4 bulan. Kalau 3 bulan lebih sudah mau nggak apa-apa. Nah, untuk doro lur, biasanya doro kan sampean ku ndang-ndang rapikne toh, doro 10 bulan, 9 bulan, jangan lur. Sampai dia birahi 2 kali, sampai usianya 11 atau 12 bulan baru dia itu dikawinkan dengan jantan. Itu nanti anaknya jos. Saya sudah mengalaminya, sudah praktek ini. Jadinya begitu. Kalau pengen kambing bagus ya begitu. Jadi kalau belum disapih jangan dikawinkan. Dikawinkan ya. Jangan punya prinsip ndang akeh, jangan. Lebih baik anaknya itu setahun 2 kali tapi superan. Super gitu. Bagus ya. Iya, lebih super bagus. Untung. Lebih untung. Nah, kita tuh nggak rawan anaknya mati atau susunya nggak ada risiko seperti itu. Nanti kita yang rugi kalau kita masih kecil, udah 2 bulan 3 bulan udah uji pacaknya mamae gue indukane ya dhewe sing rugi kok ora metu banyu susune, anaknya nggak apik. Nah, itu tadi. Oke, Mbak, terima kasih banyak, Mbak. Sudah berbagi banyak banget tips dan ilmu ternak kambing jenengan ini. Ya. Mudah-mudahan sehat, sukses selalu. Alhamdulillah. Ya, salam ngalit loh dari Pulau Bambu. Oke. Nah, itu tadi video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan support lah bagi kita untuk peternak kambing. Tetap semangat terus. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.